Mengetuk pintu langit dari tanah pesisir. Jejak langkah sunyi Ustadz Ridwan Malik Al-Banjari, sang penakluk arus dan rimba. Di era ketika layar gawai menjadi jendela dunia, sebuah fenomena dakwah muncul bukan dari gemerlap panggung ibu kota, melainkan dari sudut sunyi pesisir Sumatera Utara. Saat sorot lampu kamera seringkali melahirkan kepalsuan, lahir seorang pejuang ruhani yang memilih jalan sunyi namun bergaung hingga ke seluruh pelosok negeri. Ia adalah Ustadz Ridwan Malik Al-Banjari, sarjana agama, putra asli Kuala Ledong, sosok yang kini videonya melintasi lini masa kita, menggetarkan hati ribuan netizen bukan karena kemewahan kontennya, tapi karena ketulusan setiap ayunan langkahnya. Beliau bukanlah dai yang besar karena jubah sutra atau mimbar bertahta. Kehormatannya tertulis di telapak kakinya yang telah akrab dengan tanah berlumpur, debu jalanan, dan deru ombak yang ganas. Bagi Ustadz Ridwan, dakwah adalah sebuah perjalanan air mata. Bayangkanlah seorang dai yang rela menempuh perjalanan fisik lebih dari 6 jam, membelah keheningan hutan rimba yang mencekam, dan menantang arus sungai yang deras hanya untuk menemui segelintir jiwa di dusun terpencil. Di saat dunia sibuk mencari trending topik, beliau justru sibuk mencari jiwa-jiwa yang haus akan cahaya Tuhan di pedalaman. Kini, sosoknya telah menjadi fenomena. Potongan video ceramahnya yang jujur, jenaka, dan penuh haru kerap menghiasi layar media sosial kita. Namun, di balik tawa yang pecah di setiap majelis, ada magnet kepribadian yang luar biasa lembut. Ustadz Ridwan adalah oase yang rendah hati. Gaya bicaranya yang santai adalah strategi jitu untuk membalut luka batin jamaah dengan kegembiraan. Beliau mampu mengubah suasana yang kaku menjadi hangat, menjadikan agama bukan sebagai beban yang menghakimi, melainkan pelukan yang meneduhkan. Suaranya yang serak namun berwibawa adalah melodi yang mengajak kita kembali bersujud, kembali memanusiakan manusia. Momen keharuan yang luar biasa kembali terlukis di tanah kelahirannya, tepatnya di halaman SMAN 1 Kuala Ledong pada tanggal 3 hingga tanggal 4 Februari tahun 2026. Sekolah ini menjadi saksi betapa nama Ustadz Ridwan Malik telah terpatri di hati para generasi muda. Kehadiran beliau bukan sekadar untuk memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, namun juga menjadi ruh bagi sebuah awal baru, pelantikan pengurus Himpunan Pelajar Muslim HPM periode 2025-2026. Di hadapan para pelajar, beliau membawa pesan mendalam bahwa peristiwa Isra wal Miraj haruslah menjadi tolak ukur ibadah dan akhlak yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gema dakwah beliau tidak berhenti di situ. Di Desa Air Hitam, tepatnya di Dusun Bangun Rejo, ribuan pasang mata dari berbagai kalangan, mulai dari warga desa yang tangguh hingga siswa-siswi yayasan di Panjaitan, tumpah ruah dalam antusiasme yang luar biasa. Di bawah terik matahari, Ustadz Ridwan Malik menggetarkan singgasana iman. Suasana bagai dipermainkan oleh emosi yang indah, sesaat tawa meledak karena banyolan khasnya yang segar, namun sedetik kemudian keheningan mencekam saat nasihatnya mulai menyentuh titik paling dalam tentang tanggung jawab masa depan dan keteguhan iman. Melihat wajahnya saja kita sudah tenang, apalagi mendengar nasihatnya, bisik seorang jamaah dengan mata berkaca-kaca, sebuah kalimat yang kini menjadi doa yang terus mengalir di kolom komentar media sosialnya. Kini, nama Ustadz Ridwan Malik telah menembus cakrawala. Gema dakwahnya telah menyeberang pulau, menjangkau Batam, Riau, hingga mendarat di tanah Jawa. Meskipun tawaran mengisi panggung-panggung megah terus berdatangan dan jumlah pengikutnya di jagat maya melesat bak meteor, sang dai tetaplah sosok yang sama. Ia tetaplah Ridwan Malik yang rindu akan bau tanah pedalaman. Ia tetaplah pejuang, belusukan, yang lebih memilih memeluk debu desa dan menemani para pelajar di pelosok daripada karpet merah kota besar. Baginya, popularitas hanyalah titipan yang fana. Harta yang sebenarnya adalah hidayah seorang penduduk desa yang kembali sujud atau seorang pelajar yang kembali menemukan arah hidup karena tausiahnya. Inilah kisah tentang dedikasi tanpa batas. Inilah narasi tentang cinta yang melampaui jarak dan waktu. Ustadz Ridwan Malik telah membuktikan kepada dunia
bahwa sejauh apapun arus sungai dan sedalam apapun hutan rimba, cahaya iman akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang ikhlas mengetuk pintu langit. Itu gimana itu? Ya. Jadi camat, jadi lurah, gurumu nggak dapat apa-apa, betul? Nggak dapat apa-apa gurumu. Tapi ketika kalian jahat di luar sana, ditanya ini gimana anak di sekolah? Siapa gurunya? Guru juga yang terjelek, betul nggak? Udah, dengar sini. Ya. Anak-anak, halo. Anak-anak, jawab dong. Anak-anak, saya Pak. Ya. Anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, gitu ya. Guru. Sekarang lihat bagaimana nasib guru. Yang lagi viral sekarang, ada satu orang guru yang hanya merapikan rambut muridnya, dimasukkan penjara. Ya Allah. Sama siapa lagi anak kita mau diajari akhlak? Coba. Dimasukin penjara. Ada guru lagi ditempelin sama muridnya, dikeroyok sama muridnya. Itu di Jawa. Lihat nggak itu videonya? Ya, kenapa terjadi seperti ini? Karena didikan orang tua di rumahnya tidak ada. Itu saja. Yang paling parah nanti, yang menghancurkan mereka ini, generasi ini, Bu. Halo. Pertama pergaulan bebas, seks bebas. Benar nggak? Di sekolah nggak diajarkan itu ibu. Ibu yang mengajarkannya di rumah. Jangan ibu biarkan cowok itu datang, bawa dia pergi ke sana kemari, digonceng ke sana kemari. Kalau datang cowoknya assalamualaikum, ibu bilang, apa? Pak Ijo datang. Oh gitu. Datang Pak Ijo, mana tuh Kinem? Diam. Ya mak, Pak Ijo datang. Ya mak, bilang sabar. Dan dia pergi dan meninggalkan rumah. Ini yang dosa ibu. Suruh dia duduk di rumah. Pak Ijo tuh Bu, tapi ibu jangan jauh-jauh. Pura-pura ibu menjahit baju bapak itu yang sudah copot kancingnya, ya kan? Pura-pura menyalah sedikit kerja orang tuh. Nah, itu dong, ya. Oke. Kemudian apa? Narkoba. Tanjung Ledong saya terkejut. Ya Allah. Iya Kak Butet ini kakak saya ini. Nah, Kak Butet ini pendiam ayahnya ayah angkat saya, guru saya, guru SD saya di 112274 ya. Inilah guru SD saya dulu. Pendiam Pak Ahmad. Ya, narkoba Bu, lihat. Sekarang ini anak-anak remaja kita khusus di Ledong ini tengok, di mana-mana kelompoknya ada, komunitasnya ada. Sabu, Black Hawk, King Lady, BS Budastik, Inek, Batrepay, itulah yang dimakan mereka. Coba, pelanjing yang dimakan. Sabu itu nggak bisa sembuh. Kalau nggak gila mati, benar nggak? Karena diserangnya itu otak neokortex, sarafnya yang kena. Lihat orang kena sabu. Dulu begitu bangkit anak itu. Cantik, sekarang lihat, mamang sendiri, jalan sendiri, gas, LPG maknya pun tewas. Bahkan gara-gara sabu ini ada yang nekat membunuh orang tuanya, betul nggak? Karena sabu ini adalah merupakan induk sekalian maksiat. Kalau sudah dia nyabu, dia ngelem, dia apa lagi? Makai pel. Dia sanggup berzina, sanggup membunuh. Hati-hati Bu. Yang ketiga, apa yang menghancurkan mereka ini nanti? Didikan orang tua tidak ada di rumah. Ya, halo anakku, halo, ayo selawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu. Sallallahu alaihi
ketika guru menerangkan pelajaran, kalian dengar, lihat, ya, udah. Kalau guru kalian tuh simpangan di jalan, halo, pas kita lagi jalan, rupanya guru ibu utet, ya kan? Kalian jangan lewatin, cari simpang. Ya, ini hormat pada guru. Ini kadang mohon maaf. Kalau kami dulu jumpa guru di tengah jalan, ada jalan simpang, tapi simpang juga berani kami melewati. Di situ loh hormatnya nama guru. Nggak akan berkah. Nggak akan berkah ilmu kalian itu dan tidak akan dapat ilmu yang bermanfaat untuk kalian kalau kalian tidak hormat dan jaga akhlak pada guru. Kenapa? Yang mentransfer ilmu pada kalian itu adalah guru. Masya Allah. Anak-anak, halo anak-anak. Lihat ini Pak, kalau ada yang ribut jangan kasih hadiah besok. Ya, yang mau hadiah. Ini. Kemudian maksud dan utama tujuan Isra Mi'raj ini seperti apa yang disampaikan tadi, Allah ingin menghibur Rasulullah karena pada bulan Rajab itu ada ya orang yang paling dekat dengan Nabi, yang paling disayangi Nabi meninggalkan Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Thalib, pakcik beliau, meninggal pada bulan Rajab. Abu Thalib ini meskipun dia tidak Islam, tidak mengaku Islam, tapi ketika Rasulullah dakwah di tengah-tengah rejim Quraisy, ya, ketika orang kafir menghalangi dakwah Nabi, Abu Thalib yang dulu tampil. Ya Bu. Yang kedua siapa? Khadijah. Tahu siapa Khadijah itu? Apa Rasulullah Khadijah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Khadijah itu apa Rasulullah? Istri Rasulullah yang Rasulullah sayangi. Ada berantem itu, Bu. Itu ada berantem itu. Halo, lihat kemari. Ya, Khadijah itu satu orang janda kaya raya di kota Makkah, suku Quraisy. Ketika nikah dengan Rasulullah, seluruh harta Khadijah itu habis digunakan untuk dakwah. Habis. Sampai satu hari Nabi pulang dakwah, lelah capek tidur di pangkuan Khadijah. Terlihat ubannya, Bu. Dilihat uban Rasulullah, Khadijah menangis. Jatuh air mata Rasulullah di pipi Rasul. Lalu Khadijah bertanya, Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Apakah kau menyesal menikah denganku yang dulu kau adalah janda yang kaya raya, kekayaanmu habis untuk agama, yang dahulunya engkau adalah seorang janda Quraisy yang dihormati, kehormatanmu juga habis untuk agama, kau korbankan untuk agama. Bukan itu yang aku tangisi ya Rasulullah. Aku menangis karena tidak ada lagi hartaku untuk dakwahkan agama ini. Andaikan kau ingin menyeberangi satu sungai, tidak ada jembatan, ketika itu aku sudah meninggal, engkau galilah kuburku, rangkailah ulang. Itu sayangnya Khadijah untuk Rasulullah dan untuk agama. Manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung sebelum jasad keranda diusung. Allahu Akbar. Tiba masanya, ya, insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Dulu Pak Ulo, mama awak kalau menyanyikan awak itu lagunya Pak. Dimasukkannya ke ayunan, bila Ijrail datang memanggil, langsung kita tidur. Ijrail datang, ya kan? Kalau mama sekarang apa lagunya coba? Dimasukkannya dalam ayunan, bola kau terobos gawang cintaku. Keluar kepala anaknya dari ayunan. Oh iya, kemana ndak tidur? Duit pula omak sama anak. Allahu Akbar. Wahai ibu-ibu, tegolak ibu ini merasa begitu saja. Hobi karaoke ya Bu? Hobi TikTok kan ya? Enggak. Baik, sudah siang, sudah panas ini, sudah basah ini, luar dalam, ya. Pesan terakhir saya kepada siswa SMA Negeri 1, ya, hormati guru kalian. Sekarang potret Indonesia ini tengok, gara-gara gurunya,
menggunting rambut anak muridnya dipidana. Coba siapa lagi yang mau mendidik coba kalau bukan guru? Ya, kalian jadi pejabat, mereka ini nggak dapat apa-apa ini. Kalian jadi pembesar, jadi bupati, jadi DPR, mereka ini nggak dapat apa-apa. Tapi kalian buat jahat di sana, ditangkap nanti. Di mana di sekolah? Siapa gurunya? Betul nggak? Guru juga yang dapat buruk kalian. Makanya hadirin, tak ada keberkahan kalau kalian tidak hormat pada guru kalian. Kenapa? Yang mentransfer ilmu pada kalian adalah guru. Melalui mereka. Maka insya Allah ya, kalau guru kalian ada yang sakit, datangi, lihat, lebaran nanti bawa oleh-oleh. Nggak pala banyak, ya, kumpul kalian, belikan baju, belikan apa. Insya Allah ya, insya Allah. Baik, demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Ayo kita mau doa. Di majelis ini kita akan doahi mak kita, ayah kita yang masih hidup, yang punya ayah maknya. Coba tunjuk tangan, yang masih hidup, tunjuk tangan dulu. Tunjuk tangan. Yang masih ada ayah dan ibunya. Oke, turun. Yang ayahnya sudah tak ada lagi. Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Yang ayah sudah nggak ada lagi. Jangan malu nak. Turunkan tangan. Yang maknya sudah nggak ada lagi. Coba mana? Coba kita mau doa untuk mak kita, ayah kita. Kita minta ampun dosa mereka. Insya Allah ya. Bayangkan wajah mereka. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha mendengar, yang maha melihat, inilah kami hamba-Mu ya Rabb. Berkumpul kami ya Allah di halaman sekolah ini ya Allah. Kami adalah perkumpulan hamba yang banyak dosa, banyak khilaf dalam kehidupan kami ya Rabb. Ampuni dosa kami sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni senista apapun aib yang pernah kami lakukan. Ampuni setiap apapun lebaran hidup yang dahulu kami jalani ya Allah. Wahai Allah, ampunkan dosa mulut kami ini. Dari mulut ini banyak makanan yang haram kami makan, minuman yang haram kami minum, kata-kata manis madu terkadang untuk menipu orang. Wahai Allah, jadikan lisan kami lisan Engkau ijabah doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa daripada ibu dan ayah kami ya Allah. Ibu dan ayah adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang menjadi saksi atas perjuangan mereka. Perginya ayah kami untuk mencari nafkah pagi, siang, malam, bahkan kadang tak pulang. Semua itu dilakukannya untuk kami ya Allah. Terkadang dimaki orang ayah kami untuk mencari nafkah kami. Lalu bagaimana dengan ibu kami yang melahirkan kami? 9 bulan 10 hari kami dalam kandungan ibu kami ya Rob. 3 bulan awal mual muntah ibu kami karena kami berada di rahimnya. Saat-saat yang menegangkan adalah saat kami dilahirkan. Bersimbah darah, bersimbah keringat, sakit yang sangat luar biasa. Ibu kami tetap rela akan kelahiran kami. Saat kami lahir satu persatu jemari kami dihalusnya, dibelainya. Harapan hatinya lahir anak yang soleh, anak yang taat. Dijaganya kami tak rela seekor nyamuk menggigit jasad kami ya Allah. Digendongnya kami ke sana kemari. Kadang berhutang ibu kami ya Allah untuk menyekolahkan kami. Berdia tahan kadang untuk membeli jilbab, membeli baju pun berkeinginan dia tahan. Dibelikannya dengan sepatu kami ya Allah, agar kami tidak malu dengan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, bila ibu kami masih hidup, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka ya Allah. Andaikan Engkau jemput mereka kami rela, tapi panggillah mereka dalam keadaan sholat. Panggillah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunkan dosa daripada orang tua kami. Seandainya Engkau selamatkan mereka, izinkan kami dapat bertemu dengan kedua mereka. Rindu hati ini dapat melihat wajahnya ya Allah. Rindu hati kami dapat merasakan hangatnya pelukan ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, izinkan kami dapat bertemu dengan Ramadan yang agung ini ya Allah. Bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah.
Ya Allah, ampunkan dosa para guru-guru kami, para ustadz dan ustazah kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Yang di sebelah salaman ya. Karena kata Nabi, Allah tidak akan turunkan Lailatul Qadar bagi orang yang tidak berdamai, dan Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang syirik dan orang yang tidak belum berdamai. Yang pernah menyakiti, yang pernah disakiti, jadi kamu pemaaf yang tulus. Insya Allah maafin salah-salah kawanmu, dan sebelah kiri kanan salam-salam ya. Kita mau nyambut bulan suci Ramadan. Lepas ini saya minta, mohon maaf, saya minta foto bersama. Ini mau kita masukkan nanti saya kirim nanti TV-nya ya, videonya ya. Insya Allah mau kita masuk ke media Pelapa TV. Insya Allah sama RTP. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Penjaga surga, Malik penjaga neraka. SAG itu Pak Sarjana Alam Goib. 1 jam ke depan kita minta fokus ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi enggak apa-apa, semangat menuntut ilmu itu ya. Satu hadis mengatakan ketika Nabi sedang duduk dengan sahabat, datang malaikat. Nabi bertanya, kamu siapa? Saya Keluarga besar HPM SMA Negeri 1 Kuala Ledong mengucapkan minal aidin wal faizin. ke belakang ini naik turun ya Allah ya. Salam dulu, minta izin kepada orang-orang pernah kau sakiti, maafin orang yang pernah menyakitimu, jadilah kamu sebagai pemaaf yang tulus. Oke? Islam ini fa'fu'anna, saling minta maaf dan memberi maaf. Pulang nanti dari sini minta maaf sama suami, tapi yang jelas Bu ya, minta maaf jangan sambil nangis. Ini kan minta maaf sama suami, pulang nanti podo-podo sama suami, podo-podo. Ini gila lagu Bang, podo-podo sama gilanya. Coba minta maaf jangan sambil nangis, jelas maaf anak Bang gitu ya. Bu, kamu pun Pak minta maaf sama istri. Karena kita jolim sama istri kita, Pak. Mereka ini kerja capek, satu harian, dapur kasus sumur. Ini jelas ya. Pernah istri saya disuruhnya saya memutih toge. Toge itu 1 kilo, dia mau wirid, mau buat apa? Apa namanya? Soto Medan. Suruh nyemutih toge Bu 1 kilo. Ya Allah, capek mau patah pinggang. Biar tahu rasanya nyuci tuh. Ya Allah, saya suami yang baik sama istri. Sama istri saya itu saya yang gosok. Karena istri saya nggak tahu nyetrika, dia sibuk Pak. Nyetrika saya, nyuci saya, kadang masak juga saya. Gendong anak, Pak. Ini maaf ya. Ini anak saya 6.
Rupanya perkiraannya bulan 9 lahir, rupanya bulan 7 lahir. Ya Allah, sana nangis, yang baru lahir nangis, di gendongan nangis, akhirnya saya nangis, Pak. Gak apa-apa, bantu istrimu. Kalau kita lagi ngomong anak, suami ngomong anak, itu suami seksi nggak? Seksi nggak? Seksi. Kalau istri, nanti puasa, pengen dia gulai lomak, itu kan masak khas Saniwale. Kerja sama, Pak. Ibu yang manjat kelapa, bapak yang manjat kelapa, bapak yang marut kelapa. Ya, ya Allah, kerja sama. Ini jangan makan mau enak, belanja dikasih istrinya 50.000, ya Allah. Coba aku dapat apa? Sekarang ini coba bawang murah, cabai murah, oke? Benar nggak? Biji ke pajak, pusing otak mereka nih, Pak. Nah, kita kasih uang 100.000 pun nggak cukup, benar nggak? Ini 50.000 satu hari. Kurus kering istrinya itu, kepalanya yang besar kayak ikan teri. Ya Allah. Paketmu berapa, Pak? Sebulan 90.000. Rokokmu satu hari 2 bungkus. Ngasih istri 50.000. Ya Allah. Memang dalam hukum fikih, ayo kita bicara hukum. Suami dalam kitab Nasrul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani dijelaskan, kewajiban istri, suami ngasih makan istri 1 kali 1 hari. Selebihnya adalah sedekah, tapi jangan terlalu pelit, Pak, ya. Ikram sama istrimu. Bagaimana Rasulullah mengkancingkan baju Aisyah yang copot Rasulullah. Pulang dakwah jam 3 malam. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Rasulullah marah. Marah? Enggak. Dibentangnya serban tidur di teras rumah. Aisyah bangun, ya Rasulullah, kenapa nggak bangunkan aku tadi? Apa jawab Nabi? 3 kali aku ucapkan salam sama kamu, wahai Aisyah. Kau tertidur. Aku tidak mau ganggu nyenyaknya tidurmu itu. Itulah jawaban Rasulullah. Besok ibu tes pulang bapak dari Tanjung Balai jam 2 malam. Assalamualaikum. Pura-pura ibu tidur. Assalamualaikum. Tidur ibu. Dibontangnya koran. Ibu mendatangi. Wah mas, kenapa nggak banguni aku? Apa jawabannya? Kepala otak aku tak banguni. Setengah mampus aku membangunkan kamu. Gara-gara menguntung, tak bangun Pak Paimin. Kejam bapak sama istri. Jangan main-main, Pak. Jangan jahat-jahat sama istri. Kalau kita stroke, ya Bu, masuk ruangan ICU, Masya Allah. Cuma yang bisa istrinya masuk ke dalam, yang lain nggak boleh masuk. Kalau kau baik sama istrimu, sabar ya Bang. Ini ujian, ini cobaan. Kalau kau jahat sama binimu, mana surat tanah? Cuma berdua itu Bang. Inilah film horor yang paling horor di atas horor. Kau sudah gini ya, tung mati saja. Kalau datang keluargamu, pura-pura menangis, sakit anak. Pergi keluarganya, mampus kau katanya. Jangan jahat-jahat. Ya, temanmu, istrimu nanti. Di surga pun nanti insya Allah kalau kau masuk surga, istrimu masuk surga. 500 tahun lebih dulu istrimu masuk surga, baru kau masuk. Jangan sok hebat. Wanita ini makhluk Allah yang paling mulia. Dengar ini, satu orang wanita yang soleh lebih baik daripada 70 wali. Hebat ibu. Tapi satu orang wanita yang jahat lebih jahat dari 1000 laki-laki yang jahat. Makanya Nabi katakan wanita adalah tiang negara. Baiknya wanita, baiknya negara. Benar nggak? Benar. Lahirnya pemimpin yang adil, yang peka dalam setiap permasalahan umat, yang sayang sama ulama, yang nggak neko-neko, yang nggak tukang bohong, lahir dari pemimpin wanita yang tahu agama. Benar nggak? Imam Syafi'i siapa ibunya? Umar bin Abdul Aziz siapa ibunya? Lihat wanitanya.
Makanya ibu, ketika satu orang pemuda Pak nanya, siapa yang kami muliakan dalam hidup kami? Ummuka. Summa ya Rasulullah ummuka. Summa ya Rasul ummuka. Summa ya Rasulullah abuka. Bapak. Berapa kali ibunya Bu? Jawab, berapa kali ibunya? Supaya jangan ngantuk. Berapa kali bapaknya? Berarti 3 ibu 1 bapak. Ya Pak? Setuju ibu? Setuju enggak? Apa enggak? Ini bukan masalah nikah. Ngeras ini pikiran ini. Pengorbanan. Mana-mana Ustaz? Mana-mana? Pertama adalah mengandung. Ya Allah, 9 bulan anak dalam kandungan. 3 bulan awal-awal muntah Bu. Pak, karena ada anak di rahimnya, betul nggak? Kadang mabuk muntah, lewat motor getah muntah, bau sayur muntah, bau minyak wangi muntah, bau ketiak muntah. Jangankan dia muntah, kadang emang muka suaminya pun muntah dia. Parah betul muka suami itu Pak Ustadz Irfan. Memang muka suaminya muntah dia. Inilah yang dirasakan ibu-ibu itu. Benar nggak? Berapa lama? 9 bulan. Susah berdiri, susah berbaring, apalagi tengkurap. Benar nggak? Waktu lahir bersimbah darah, bersimbah keringat, sakit yang sangat luar biasa. Ya Allah, lahir anak keluar air mata. Benar nggak? Dielus jemarinya dengan harapan lahir anak yang soleh, anak yang taat. Ya Allah ya Karim. Ya, dijaganya anak tak rela seekor nyamuk menggigit jasad anak. Masuk tahap yang kedua, menyusui. Apa Bu? Waktu saya ceramah gini ada mama. Dia tanya, Ustaz bilang utang anak sama maknya 3. Iya, apa-apa? Mengandung. Oke. Menyusui. Oke. Membesarkan. Oke. Maaf Ustaz, maaf, punten. Ini Bogor loh, Cibinong saya ceramah. Kami nih mak-mak nih, begitu melahirkan, kering air susunya Ustaz. Kami ganti dengan susu bubuk, susu botol. Berarti jualah utang emak sama anaknya. Apa-apa? Melahirkan kan besar tidak menyusui. Ibu ini ibu kecece. Tahu kecece? Kakian cocot. Ngerti bahasa Jawa? Kakian cocot. Oke Bu, ibu katakan 2 utang anak karena ibu tak bisa menyusui. Oke? Bangun malam ketika anak menangis, siapa yang bangun? Rebus air sampai air itu menggelegak. Siapa yang bangun? Ibu. Ayahnya apa kerjanya? Nakutin saja. Sekali-sekali nyembur. Dia yang bangun. Di luar suara jangkrik anjing gonggong. Tengah malam bangun, dijerangkannya air, direbusnya air, angan-angan kuku baru dimasukkannya ke botol. Betul tak? Anak nangis, dimasukkannya botol susu ke mulut anaknya. Kadang-kadang anak belum tidur, maknya ngantuk tidur. Lepas botol susu, dimasukkannya lagi. Lepas lagi, dimasukkannya salah masuk ke muncung ayahnya. Mengamuk ayahnya. Kenapa enggak botol susu kau botol kesusukan aku, kata ayahnya. Ya Allah, emak juga yang kena marah. Oke? Yang kedua, orang-orang yang ketika Allah menurunkan bencana di kampung itu, ada satu orang yang bangun malam. Ketika tengah malam tata jaba junubum anil madaji, di keheningan malam dia tinggalkan tempat tidur, dia rayu Tuhannya, menangis merengek, bisik lirih manja ibu, bapak itu akan menangkal musibah yang seharusnya ditimpakan dalam satu daerah. Pertanyaannya, pernah nggak bangun malam? Ngapain? Kencing jangan diandalkan. Bangun kencing, datanglah puskesmas, cek gula darah naik. Tahajud, jangan kencing kata ibu ini. Bangun suami mau, nggak mau Ustaz. Bangun nih Mas, tahajud, nggak mau dia. Gampang bangunkan ibu. Ambil kursi, ibu duduk dekat kepalanya, baca surah Yasin.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Bangun itu, Bu. Baik. Hai, Bu. Pak, udah ngantuk? Udah kan kita? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak jawab saya. Masih ada lagi kunyah mengkunyah. Hei, burung merbuk si burung balam. Burungnya terbang tinggi sekali. Kalau ibu-ibu tak mau menjawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta mohon maaf, malam ini kita akan di live streaming oleh Palapa TV, ya, sama LTV, dan insya Allah kita akan endorse ke SCTV. Ya, istri saya seorang pemain sinetron dan pemain film di Bogor. Ya, ini. Dia pemain film. Kami memiliki production house. Benar. Namanya Eka Surya Film. Ibu ketik aja ESF, semua huruf besar, Instagram, di Facebook ESF. Itu adalah Eka Surya Film. Eka Surya Film ini nama istri saya, Eka Suryanti Siregar. Tinggal di Bogor, di Cibinong, di BNR Bogor Milo ada residen, dan juga ada rumah kita di Gunung Barat, Gunung Batu Barat. Jadi tolong yang agak tertib dikit, nanti saya kirim nanti videonya, pipinya sama Pak Kamis. Dia tidak percaya ya. Kebetulan kami mencari sambil saya ramu ini, Bu, saya mencari juga ada murid-murid baru di sekolah acting kita. Kita memiliki sekolah actingnya namanya Eka Surya Film. Itulah produksi. Mana tahu orang-orang Tanjung Ledo, orang-orang Sungai Puyuh ada berbakat ya. Nanti kita akan buka di Rantau Prapat cabang. Itu sudah ada di Indonesia seluruh hampir 13 provinsi. Di Jogja ada, di Bandung ada, Jawa Barat ya, di Aceh juga ada, di Banda Aceh Besar ada. Nanti kita buka di Sumatera Utara, pusatnya di Rantau Prapat. Ya Bu ya, insya Allah ya. Jadi kita minta 1 jam ke depan kalau anak-anak itu, audiens. Ya 1 jam ke depan, oke? Mak-mak jangan jadi astuti. Tahu astuti? Asal tunduk tidur. Hei Bu, datang kemari ngapain? Mau dengerin ceramah. Kebetulan yang ceramah ini adalah salah seorang aktor juga. Buka film kita Air Mata Rindu. Itu saya ada di scene situ sama istri saya. Ganteng-ganteng serigala itu film kita. Iya. Kemudian pernah nonton nggak Ainun Habibi, BCL sama Reza Ardian? Rahadian ya. Itu produksi bos kita yang melahirkan film itu. Oke? Insya Allah. Allahu Akbar. Kita lanjut. Kesalahan bukan pada pesawat televisi Anda. Oke? Ya, sudah 7 malam saya, sudah 7 hari saya di sini Bu, di Kuala Ledo. Dan semua acara saya mulai dari DI Penjahitan,
lanjut di pasar Mall Air Hitam, kemudian tadi pagi saya di SMA SD Impres SD, kemudian hari Rabunya di SMA Negeri, itu semua diliput dan insya Allah akan tayang di Kelapa TV. Dan terakhir saya di Sungai Puyuh akan tampil mak-mak yang cantik-cantik ini nanti insya Allah ya. Beda pemandangannya Bu, orang Sungai Puyuh ibu-ibunya cantik-cantik, calon penghuni surga, amin. Lihat dari sini Bu, wajah ibu bercemerlang karena ada lampu ya. Jadi saya kalau yang tadi kita kaji dari ketua LPTQ maka apa makanya Manurung. Kalau saya tuh simatupang, siang malam tunggu panggilan. Nggak pulang-pulang Bu, sudah 7 hari ini, malam ini kami harus lanjut ya. Malam minggu saya harus ke Bengkalis, bukan ke Kandis. Di Kandis lepas itu ke Tanjung Medan, Bagan Batu tempat saya. Lanjut Bu, ada di ujung Tanjung namanya ya. Insya Allah untung saja istri saya itu waduh Bu, luar biasa penyayang Bu. Kalau saya ceramah dari Bagan Batu pulang nanti jam 2 malam baru sampai rumah Bu. Saya lihat dia menunggu di depan pintu. Wah, kenapa nggak tidur saya? Menunggu AA katanya. Istri saya orang Sunda. Damang. Tidur ya saya bilang. Enggak, tidur dong. Saya kasih amplop baru dia tidur. Pokoknya menunggu amplop ya Pak menurun. Masya Allah. Baik, kita mulai ya. Innal hamdalillah. 10 menit awal ya Pak. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala nabiyuna Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil ukhra man shoma ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, jawab dong. Anak-anak, jangan ribut. Baik, nanti kalau nggak ribut, akan Bapak kasih hadiah umroh bagi yang mampu. Yang dimuliakan Allah, Bapak Kepala Desa Simandulang berhalangan hadir ya Pak ya. Itu emak-emak ya kan? Ini bapak-bapak pula berhalangan. Kemudian aparatur desa, RT RW yang berhadir, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tapi saya kurang enak tokoh agama tadi. Nama saya katanya Ridwan Walid. Aduh, Walid itu PK, tahu PK? Penjahat kelamin, berkedok kiai. Ini enggak Ridwan Walid. Nama saya Pak pakai potong kambing loh. Ridwan Malik, Ridwan penjaga surga, Malik penjaga neraka. Betul? Ada SAG-nya Pak, Sarjana Alam Goib.
bawa timbangan batu, lain pula bukan sekian alam duit, sedikit agak gilo. Pak, mohon maaf, ya cuma bercanda. Mengingatkan nama saya Ridwan, bukan Ridwan Kamil, Ridwan Malik. Tak kenal maka tak sayang maka tak konal. Tokoh masyarakat, pemangku adat milik mama, tokoh pemuda, ibu-ibu, ya, tokoh wanita, anak-anak saya, halo, berapa orang? Ayahnya udah nggak ada lagi, turun, ayahnya nggak ada lagi. Ini yatim ya, yatim udah besar ya bu ya. Kemudian ayah dan ibu udah nggak ada lagi. Nah, coba kita doa untuk mereka, kita bayangkan wajah mereka, ya, insya Allah ya, karena mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena ini adalah bulan Sa'ban, bulan rohah, bulan para arwah. Tak ada kebahagiaan bagi orang yang meninggal kecuali dapat kiriman doa dari keluarga yang ditinggal. Makanya nanti mau menjelang Ramadan, kamu jarah. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Rasulullah jelang bulan Ramadan, dia langsung ke baki, kuburan sahabat. Kata Nabi, jarah kamu ucapkan salam kepada orang ahli kubur. Sesungguhnya ahli kubur itu dapat menjawab salammu. Tapi kau tak dengar bu. Kalau dengar tak jadi kau jarah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nih datang kue, katanya. Langsung kabur. Kau baca Yasin, Allah, jangan kau bunga saya kau tabur. Ini kan menjarah kuburan maknya, ambilnya air sampai jereget, disiramnya, punya mamanya, mugak mamanya. Ya, baca Yasin ya. Baik, ayo kita mau doa. Astaghfirullah. Ayo. Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Ayo lanjut. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi jidni ilman nafi'ah wa wafiqli amalan maqbulah wa wahabli rizqan wasi'ah fatub alayya taubatan nasuha fatub alayya taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baroya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baroya. Fokus kembali sampai akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya awalal awalin ya akhirul akhirin ya zal qawatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma dina wa dibina wa dina sawaja'alna sababa liman ihtada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, inilah kami hamba-hambamu ya Allah berkumpul di halaman masjid ini ya Rabb. Kami sadar kami adalah kumpulan hamba yang banyak dosa, banyak kesalahan dalam kehidupan kami ya Rabb. Ampuni dosa kami sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah senista apapun aib yang pernah kami lakukan. Ampuni hitam apapun lembaran hidup yang dahulu kami jalani. Wahai Allah, dari mulut kami banyak makanan yang haram dahulu kami makan ya Rabb. Dari mulut ini banyak minum yang haram kami minum. Banyak kata-kata manis, semanis madu untuk menipu orang.
Ampuni ya Allah. Jangan jadikan mulut kami ini mulut yang akan memakan buah zakum yang berduri, yang akan menghancurkan usus-usus kami ya Allah. Tapi jadikanlah ya Allah lisan kami ya Allah dapat bercengkerama, bersenda gurau dengan anak-anak kami ketika Engkau matikan kami dan di dalam surga kamu ketemukan lagi ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa mata ini. Jadikan mata ini mata yang selalu rindu dengan ayat-ayat-Mu. Izinkan kedua mata ini dapat melihat kekasih kami Rasulullah kelak di alam akhirat ya Rabb. Izinkan kedua mata ini dapat melihat ayah dan ibu kami berada di surga-Mu ya Allah. Ibu dan ayah adalah sosok sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami yang menjadi saksi atas perjuangan mereka ya Rabb yang sangat luar biasa. Perginya ayah kami untuk mencari nafkah, pagi, siang, malam, bahkan kadang tak pulang, semua itu dilakukannya untuk kami ya Rabb. Ya Allah, kadang dimaki orang ayah kami untuk mencari kehidupan kami. Lalu bagaimana dengan ibunda kami yang melahirkan kami? Susah di atas susah, bersimbah darah, sakit yang sangat luar biasa ya Allah. Ibu kami tetap rela akan kelahiran kami. Di saat kami terlahir, satu persatu jemari kami dielusnya, dibelainya harapan hati lahir anak yang soleh dan soleha yang akan mendoakannya ya Allah. Ya Allah, waktu kami kecil dijaganya, dirawatnya, tak rela seekor nyamuk menggigit jasad kami, digendongnya kami ke sana kemari ya Rabb. Terkadang berkeinginan untuk beli baju ditahan, dibelikan kepada pakaian kami agar kami tidak malu dengan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, bila mereka masih hidup, panjatkan umur taat mereka. Bila ayah kami, mak kami sudah berada di kubur, jangan diazab ya Allah, jangan disiksa ya Allah. Ya Allah, andaikan berlangsung siksa kubur Engkau hentikan ya Allah. Tak rela mata hati ini untuk melihat ayah kami sedang Kau siksa. Ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga. Jangan Kau susahkan ibu dan ayah kami, karena mereka sudah susah dalam kehidupan dunia ini mengurus kami ya Allah. Menahan lapar haus orang tua kami agar kami bisa sekolah seperti anak-anak yang lain. Dua ya Allah, ampunkan dosa suami, dosa istri, dosa kami sama anak-anak kami, dosa sama tetangga. Ampuni dosa orang yang pernah kami sakiti dan orang menyakiti kami. Jadikan kami pemaaf yang tulus ya Rabb. Izinkan kami dapat bertemu di bulan agung, bulan Ramadan yang mulia ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, inilah doa kami. Jangan Kau tidak kabulkan ya Allah doa kami ini. Sebelum tangan kami ini kami turunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Palapa TV, saya sekarang berada di desa Simendulang, dusun Sungai Puyuh ya. Saya berada di sini dan insya Allah saya datang kemari dengan ketulusan hati. Doakan saya, wahai Palapa TV, RTV, dan insya Allah mudah-mudahan acara ini bisa berakhir dengan takzim wal ikram, dan insya Allah kami dan semua ini ada di majelis ini dalam keadaan sehat dan selamat. Saya Ustaz Ridwan Malik Al-Banjari ya, insya Allah akan berlanjut ceramah di Kandis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bulan Sa'ban ini adalah bulan yang Allah pilih, salah satu bulannya Allah memberi perhatian khusus, di mana Allah akan mengampuni semua dosa orang-orang beriman, sekelam apapun masa lalunya, senista apapun aib yang dia lakukan, sehitam apapun lembaran hidup yang dia jalani, Allah akan ampuni. Siapa yang nggak punya dosa? Coba. Hei, bapak punya dosa nggak? Punya dosa sama istrimu. Kadang, ya Allah, banyakan bohongnya nih ya Pak ya. Istri punya dosa nggak? Sama suami. Kadang manggil suamimu suka-suka hatimu saja. Manggil suami panjul, manggil suami bandot. Ya Allah. Panggil dong ayang beb, my husband, my honey, my love, I love you,
yuhau-hau. Suami juga gitu, panggil istrimu, wahai Humairah, pipi yang merah. Tapi istri saya tak putih Ustaz. Tak apa-apa, cuma mukanya aja putih, lehernya hitam, si kengkernya belum merata. Hei, panggil aja. Rasulullah nggak pernah manggil istrinya Aisyah. Apa manggil ya Humairah gitu Pak. Jangan terlalu jujur. Dipanggilnya bini ya Hajar Aswad kata dia. Hitam pula kata dia bini itu. Mak-maknya suka dibilang putih. Ya Bu. Kaulah bidadariku hai sayangku. Tapi aku gendut Bang. Kau bidadari yang diturunkan di rumah makan katanya. Hei, Pak. Senangkan hati istrimu, ya. Kata Nabi boleh dusta untuk menyenangkan hati istri. Contohnya Ustaz, ini istrimu tahu bahwa makan yang paling dia sukai adalah sop, kan gitu. Dia masak sayur cincang itu dia racik dengan tangannya sendiri, rupanya sambil main TikTok. Hei, keakihan garam. Suami pulang, dia nggak bisa rasa. Soalnya masalahnya puasa, bener ya? Nggak bisa rasa. Waktu suaminya pulang dari masjid, ngerasain sop ini. Aduh, asin. Bapak jangan bilang asin. Saat istrimu menanya, Bang, gimana sayur sop malam ini Bang? Ya Allah deh. Bolak-balik abang ke Medan, bolak-balik ke Tanjung Balai, singgah rumah makan, belum jumpa sayur sop di sop ini. Aduh. Senang nggak Bu? Senang nggak? Senang. Dalam hati suamimu, seminggu kau jayur kayak gini, setruk lah kata suaminya. Tetap dipuji. Ya Bu? Hei Pak, memasak, nyayur, dapur, kasur, sumur, itu bukan tugas istrimu. Itu tugas kita sebagai suami. Saya bela ibu-ibu ya. Menyayur, nyapu lantai, nyuci baju, dia melahirkan anakmu, dia nggak susuin, dia nggak berdosa Pak. Terus apa kerja saya Pak Ustadz, kata istri? Pengen tahu? Pengen tahu apa kerja ibu? Pengen tahu nggak? Setelah pesan-pesan berikut ini. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna
Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون